Hai kawan malam, selamat datang kembali di channel ini. Channel ini bukan hanya sekedar membawakan cerita horor, melainkan ini adalah tempat di mana kisah nyata, urban legend, dan pengalaman mistis dari seluruh Indonesia disuarakan kembali dengan cara yang membuatmu merasa tidak sendirian. Di balik setiap kisah, ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari fiksi. Dan kami di sini untuk menyuarakannya dalam gelap, pelan, dan menusuk sunyi. Dengarkan seperti radio malam, matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat di sampingmu. Cerita kali ini bukan berasal dari satu orang, bukan juga dari saksi hidup, tapi dari cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di sebuah desa tua yang sunyinya terasa seperti tak pernah beranjak dari masa lalu. Desa ini bernama Sumberrejo. Terletak di antara hutan damar dan sawah berkabut, desa ini menyimpan satu legenda yang terus dibisikkan di malam-malam sepi tentang sebuah keluarga kaya yang melakukan sebuah ritual leluhur dan sejak saat itu dikutuk 7 turunan. Dan malam ini kamu akan mendengar cerita yang tak tercatat di buku sejarah manapun. Karena semua yang tahu lebih memilih diam daripada ikut diseret oleh kutukannya. Aku ada di sampingmu. Malam itu langit Sumberrejo kelam. Tak ada bulan, tak ada bintang. Gelapnya bukan sekadar gelap biasa. Ada kesan seolah langit sengaja menutup diri, menolak memberi cahaya pada bumi. Desa kecil yang terletak di antara lereng perbukitan dan hutan damar itu tertutup sunyi, seolah setiap pohon dan setiap rumah menahan napas. Angin pun seakan enggan bergerak, membuat daun-daun tetap diam di tempatnya. Hanya ada suara burung hantu dari kejauhan, terdengar satu-satu seperti aba-aba dari dunia lain. Sesekali lolongan anjing kampung terdengar memecah malam, menggema tanpa sebab yang jelas. Warga percaya, jika anjing melolong lebih dari 3 kali, itu pertanda ada sesuatu yang tak kasat mata sedang berjalan melewati desa. Di malam-malam seperti ini, orang-orang tua Sumberrejo punya ritual yang diwariskan turun-temurun. Menyalakan dupa di serambi rumah, menabur garam di ambang pintu, dan membaca doa-doa yang bahkan tak ditemukan di kitab manapun. Mereka percaya, hanya dengan begitu mereka bisa menahan apapun yang ingin keluar dari tanah. Karena malam seperti ini, kata mereka, adalah malam ketika kutukan bisa bangkit. Kutukan yang dipercaya berasal dari 7 keturunan keluarga Widagdo. Desa Sumberrejo memang dikenal dengan cerita-cerita aneh yang diturunkan dari mulut ke mulut. Tapi dari sekian banyak kisah, tak ada yang seaneh dan sekelam cerita tentang keluarga Widagdo. Mereka adalah keluarga terpandang, rumah mereka paling besar, tanah mereka paling luas, dan kekayaan mereka seolah tak pernah habis. Namun, di balik senyum ramah dan pesta besar yang sering diadakan, ada bisik-bisik yang tak pernah mati. Warga bilang, kekayaan keluarga itu tak datang begitu saja. Ada harga yang dibayar, dan harga itu tak hanya berupa uang atau nyawa. Puluhan tahun lalu, buyut keluarga itu, Mbah Wiryo Dipuro, adalah tokoh sentral yang diyakini membawa kemakmuran ke Sumberrejo. Di masa pemerintahannya sebagai kepala desa, sawah-sawah menguning sempurna dan hasil bumi melimpah, seperti tak pernah kenal musim paceklik. Namun tak seorang pun lupa bagaimana semua itu bermula. Malam itu, Mbah Wiryo menghilang dari rumahnya selama beberapa jam. Dan ketika ia kembali,
Wajahnya tampak seperti orang yang habis melihat dunia lain. Warga hanya mengingat dua suara yang terdengar bersamaan. Suara gong besar yang dipukul 3 kali dan tangisan bayi yang tiba-tiba berhenti mendadak. Sejak malam itu, kehidupan keluarga Widagdo dan desa Sumberrejo tak pernah benar-benar sama lagi. Setelah malam ritual itu, kehidupan keluarga Widagdo berubah drastis. Kekayaan mereka seolah mengalir dari segala penjuru. Ladang-ladang mereka selalu panen besar, meskipun langit tak selalu bersahabat. Sementara desa-desa tetangga mengalami gagal panen dan kekeringan, tanah milik keluarga Widagdo justru semakin subur. Apapun yang mereka tanam tumbuh dengan cepat, bahkan tanpa pupuk. Warga desa hanya bisa geleng kepala, bingung bagaimana mungkin satu keluarga bisa sedemikian makmur di tengah kemalangan bersama. Namun, keanehan mulai terasa. Tidak lama setelah kemakmuran itu datang, hal-hal aneh terjadi secara perlahan namun pasti. Bayi-bayi yang lahir di desa mendadak lemah dan sering sakit-sakitan. Beberapa wanita tiba-tiba kehilangan kesuburan tanpa sebab medis yang jelas. Suara tangis bayi kerap terdengar dari arah kebun belakang rumah keluarga Widagdo, terutama di malam Jumat Kliwon. Padahal semua tahu tak ada bayi tinggal di sana. Kecurigaan tumbuh pelan-pelan di hati warga, tapi rasa segan membuat mereka diam. Keluarga Widagdo terlalu disegani, terlalu berkuasa, hingga akhirnya kutukan itu menunjukkan wajah aslinya. Saat generasi ketiga keluarga itu tumbuh dewasa, anak laki-laki dari cucu Mbah Wiryo dilahirkan dengan kondisi yang membuat bulu kuduk meremang. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa bayi itu tampak sempurna. Wajahnya rupawan, kulitnya bersih, dan tubuhnya sehat serta kuat seperti bayi yang terlahir dari rahim penuh berkah. Namun, ketika sang bayi pertama kali dibawa keluar rumah untuk dijemur di bawah sinar matahari pagi, satu hal aneh langsung membuat siapapun yang melihatnya tercekat. Bayi itu tak memiliki bayangan. Tidak ada siluet, tidak ada bentuk yang tercetak di tanah. Seakan-akan cahaya matahari menolak mengenalinya. Fenomena itu membuat keluarga Widagdo panik. Mereka segera memerintahkan agar bayi itu tak lagi dibawa keluar rumah. Larangan keras diberlakukan. Tak ada satupun yang boleh menyentuhnya, kecuali anggota keluarga inti. Tirai-tirai jendela rumah ditutup rapat, dan siapapun yang datang menjenguk selalu dijamu di ruang depan, jauh dari kamar si bayi. Namun, di desa kecil seperti Sumberrejo, sebuah keanehan sekecil apapun bisa menyebar seperti api menyambar jerami kering. Satu rumor, satu celotehan pelan di warung kopi, cukup untuk memulai gelombang bisik-bisik yang perlahan menjalar ke seluruh pelosok desa. Dan kali ini, bisik-bisik itu terdengar lebih seperti peringatan daripada gosip. Di tengah kegelisahan yang mulai merayapi desa, seorang dukun tua bernama Mbah Tuni akhirnya mengambil langkah yang tak berani diambil siapapun. Ia datang sendiri ke rumah besar keluarga Widagdo, mengenakan sarung lusuh dan membawa tasbih kayu cendana yang konon diwarisi dari gurunya. Tak banyak bicara, Mbah Tuni hanya berdiri di depan pagar besi yang mulai berkarat, lalu memanggil nama kepala keluarga dengan suara yang lirih namun tegas. Setelah diberi izin masuk, ia tak meminta apapun kecuali satu hal, melihat sang bayi. Ia tak masuk ke dalam kamar. Ia hanya mengintip dari celah tirai, dari balik jendela yang setengah tertutup. Tatapan matanya tajam, seperti menembus kain dan kegelapan kamar. Setelah beberapa saat yang sunyi, ia hanya menggumam pelan. Suaranya nyaris seperti bisikan angin, tapi cukup jelas bagi yang mendengarnya. Ini bukan anak manusia biasa. Ini adalah bentuk nyata dari hutang perjanjian. Kalimat itu membuat darah siapapun yang mendengarnya membeku. Leluhurnya telah mengorbankan sesuatu yang besar. Dan kini, yang diminta kembali bukan tumbal, tapi garis darah. Lanjutnya. Sejak saat itu, perubahan besar terjadi. Keluarga Widagdo menutup diri sepenuhnya. Mereka berhenti menghadiri acara-acara desa. Bahkan tak terlihat lagi di masjid yang dulu sering mereka bantu renovasi. Gerbang besi rumah mereka selalu terkunci,
Jendela-jendela ditutupi kain hitam, seolah mereka sedang memutuskan hubungan dengan dunia luar, atau sedang menyembunyikan sesuatu yang tak boleh dilihat siapapun. Tahun demi tahun berlalu, dan kutukan itu tak pernah benar-benar menghilang. Setiap generasi dari keluarga Widagdo selalu melahirkan satu anak yang berbeda dari yang lain. Satu anak yang tak memiliki bayangan. Hanya satu setiap generasi, tidak lebih, seolah ada aturan tak tertulis yang mengikat darah mereka. Meskipun tubuh dan wajah mereka terlihat normal, ada sesuatu yang tak kasat mata namun terasa jelas. Mereka tak pernah benar-benar utuh. Bahkan saat mereka duduk di dekat lampu minyak atau berdiri di bawah terik matahari, bayangan mereka tak pernah muncul. Seolah-olah tubuh mereka bukanlah bagian dari dunia ini. Yang membuat semuanya semakin ganjil, anak-anak itu selalu menunjukkan pola yang sama. Sampai usia 7 tahun, tak satu pun dari mereka bisa bicara. Mereka hanya menatap, diam, dan mengamati dunia dengan tatapan kosong. Tawa pun terasa asing bagi mereka, seperti emosi yang tak bisa dijangkau. Mereka tetap tumbuh seperti anak-anak lainnya, belajar, bermain, bahkan akhirnya menikah dan punya anak. Namun mereka tidak pernah meninggalkan desa. Seolah ada ikatan tak terlihat yang menahan langkah mereka. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara aneh kembali muncul dari pohon beringin besar di belakang rumah keluarga Widagdo. Suara langkah kaki yang pelan namun berat, diselingi dengan suara tangisan lirih yang tak pernah terdengar seperti suara manusia biasa. Seiring waktu, warga desa mulai menyebut keluarga Widagdo sebagai keluarga yang tak menyatu dengan dunia. Bukan hanya karena mereka jarang terlihat, tapi karena keberadaan mereka terasa ganjil. Seperti bayangan yang seharusnya ada, tapi tak bisa disentuh. Kehilangan bayangan hanyalah permukaan dari sesuatu yang lebih dalam. Orang-orang mulai merasa bahwa keberadaan mereka di tengah masyarakat hanya ilusi, semacam refleksi dari masa lalu yang tertinggal. Mereka bukan hantu, tapi juga bukan manusia sepenuhnya. Kehidupan mereka berlangsung seperti biasa, namun selalu ada rasa dingin yang tertinggal setelah mereka pergi. Banyak kejadian memperkuat kesan itu. Ada warga yang bersumpah melihat salah satu cucu Widagdo membeli cabai di pasar, tapi saat ditanya, tak satu pun pedagang ingat pernah menjual apapun kepadanya. Ada pula yang mengatakan melihat mereka duduk di saf belakang saat tahlilan, tapi tak satu pun dari panitia melihat mereka masuk atau keluar. Mereka seperti hadir tanpa jejak, muncul tanpa permisi, dan menghilang tanpa bekas. Dari bisikan-bisikan itu, lahirlah rumor baru bahwa keluarga Widagdo bukan lagi bagian dari masyarakat biasa, bahwa mereka telah menjadi bagian dari perjanjian yang lebih tua dari agama, lebih dalam dari darah, dan bahwa nama-nama mereka sudah tertulis, bukan di batu nisan, tapi di balik tanah, di bawah akar pohon beringin tempat suara-suara itu berasal. Suatu hari, seorang wartawan muda dari luar kota datang dengan niat menulis artikel tentang apa yang ia sebut sebagai desa terkutuk. Ia tertarik pada kisah-kisah yang viral secara samar di forum-forum gelap internet, terutama tentang bayi-bayi tanpa bayangan. Wartawan itu dikenal berani, suka menantang cerita urban legend, dan telah menulis tentang tempat-tempat angker sebelumnya. Tapi sumber Rejo berbeda. Begitu ia menginjakkan kaki di desa itu, sesuatu terasa berubah. Warga menolak diwawancarai, udara terasa lebih berat, dan waktu seolah bergerak lambat. Tapi ia tetap nekat, ingin membuktikan bahwa semua ini hanya mitos. Sayangnya, hari kedua ia di sana menjadi hari terakhir keberadaannya diketahui. Sepeda motornya ditemukan di ujung jalan tanah yang menuju ke kebun belakang rumah keluarga Widagdo, tepat di dekat pohon beringin tua yang disebut-sebut menjadi pusat dari segala keanehan. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Tak ada jejak, tak ada darah, hanya helm yang terguling pelan di rerumputan. Sejak saat itu, keheningan kembali menyelimuti sumber Rejo. Tak ada wartawan lain yang mencoba menyusul. Tak ada peneliti atau pemburu misteri yang datang lagi.
Seperti ada batas tak kasat mata yang melindungi cerita ini agar tetap terkubur. Seperti suara dari dalam tanah yang menyusup ke dalam kepala siapapun yang ingin tahu dan membisikkan satu kata, cukup. Kini, dari seluruh garis darah keluarga Widagdo, hanya satu keturunan yang tersisa. Seorang pemuda pendiam yang nyaris tak pernah terlihat berbicara. Ia tinggal seorang diri di rumah tua peninggalan leluhurnya. Rumah itu kini lapuk, catnya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pekarangannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terkendali. Pagar besi yang dulunya menjulang megah kini berkarat dan berderit saat disentuh angin. Tak ada yang tahu pasti apa yang ia lakukan sehari-hari, karena tak ada satupun warga yang pernah masuk ke dalam halaman rumah itu sejak bertahun-tahun lalu. Tapi bisik-bisik tetap hidup, seperti napas yang tertahan di balik dinding rumah itu. Warga bilang, pemuda itu juga tak memiliki bayangan, ciri yang selalu muncul pada satu anak dalam setiap generasi keluarga Widagdo. Dan yang paling mengejutkan, kabarnya ia akan segera menikah. Tak ada yang tahu siapa calon istrinya, tak ada tamu undangan, bahkan tak ada tanda-tanda persiapan di rumahnya. Tapi satu hal yang diyakini oleh semua warga Sumberrejo, malam pernikahan itu akan ditandai oleh suara gong yang dipukul 3 kali dan diiringi oleh suara tangis bayi dari arah pohon beringin. Persis seperti 70 tahun lalu saat malam kutukan itu pertama kali dimulai. Maka jika suatu hari, tanpa sengaja kamu melintasi desa kecil bernama Sumberrejo, entah karena tersesat atau hanya ingin mencari jalan pintas, dan kamu melihat seorang anak kecil bermain sendirian di bawah sinar matahari, tapi tubuhnya tak memunculkan bayangan apapun di tanah, ingat baik-baik apa yang harus kamu lakukan. Jangan dekati, jangan sapa, bahkan jangan terlalu lama menatapnya, karena ada hal-hal yang tak boleh disentuh oleh manusia biasa. Anak itu mungkin akan menoleh padamu, mungkin akan tersenyum, tapi senyum itu bukan ajakan. Itu adalah peringatan. Karena kamu tak tahu siapa yang sedang mengawasi dari balik jendela rumah tua yang berdiri membisu di ujung desa. Kamu tak tahu apakah langkah kakimu sudah cukup jauh dari akar pohon beringin tempat suara-suara itu berasal. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, kamu tak pernah tahu apakah garis darahmu sendiri telah ikut tercatat dalam kutukan itu. Kutukan 7 turunan yang tak mengenal waktu, tak peduli jarak, dan hanya menunggu giliranmu untuk menjadi bayangan yang hilang. Hai kawan malam, itulah kisah malam ini. Jika kamu merasa merinding, mungkin bukan hanya karena ceritanya, tapi karena sesuatu atau seseorang yang sedang bersamamu saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak sendirian setiap kali malam datang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan lihat ke sampingmu karena mungkin ada sesuatu di sana.